Bentar ya. Bentar kok nggak mau. Oke. Nggak ada kok, nggak ada. Oke, let's start. Let's start our class by reciting basmalah. Okay. Okay, everyone, please sit down. Wait, let me turn on the projector. Sorry, proyektornya agak bermasalah. Sambil nunggu, I will open with the question. Have you ever put the nail paku ke dalam air? Pernah? What happened with the paku? Tenggelam. Paku bahannya apa? Besi. Okay, what about boat, kapal? Have you ever playing kapal-kapal kecil? Kata. Ya. Okay. What happened if you put the boat in the water? Floating. Yes, floating and terapung. Kapal bahannya apa? Besi juga. Sama-sama dari besi. Kenapa ya kapal bisa terapung? Yang besar, kapal besar bisa terapung. Kenapa paku yang kecil bisa tenggelam? Padahal bahannya sama. Oke. Why? Karena bentuk, karena rongga. Ada lagi? Ada udara. Oh, airnya tidak masuk, tapi di besi juga tidak masuk airnya. Oke, nah, untuk membuktikannya, to find the answer, we will do an experiment. Tapi kita nggak pakai besi, tapi bahan logam juga, pakai aluminium foil. Oke. Ya, aluminium foil. Nah, jadi karena kalau bikin kapal susah, nanti mesti iniin. Jadi kapalnya itu kita ibaratkan bola aja. Kalian nanti bikin bola dari aluminium foilnya, bikin bola bulat. Terus nanti kita kan paku kecil, jadi nanti bolanya dicelupkan ke air, lihat apa yang terjadi. Setelah itu ditumbuk pakai alu yang di situ, ditumbuk, dimasukkan lagi ke air, lihat apa yang terjadi, ditumbuk lagi sebanyak 3-4 kali percobaan gitu. Oke. Oke, 5 ya. Oh, ini ada yang kosong. This one? Yeah, this is an individual worksheet, but you can discuss with your friend. Okay, please oh, kosong. Sorry. Dua aja. Please, every group. Yeah, every group, please use your representative. Your representative to take the tools to person each group ya. 2 orang tiap kelompok bisa maju ke depan untuk mengambil barang-barangnya. Sudah diambil. Ini ya sama aluminium foil. Iya. Penggaris juga. Ya, sama ini aluminium. Udah. Bentar ya.
Sorry. Ya. Ya. Okay, first, please fill the gelas beker with the water. Ayo diisi sekitar 800 mili ya. 800 mili. Oke. Sudah? Okay, while waiting the other student, please make a ball. Please make a ball from the aluminium foil. Bikin bola dari aluminium foil. Segini ya, jangan diremet banget. Make a ball. Hah? Semuanya. Make a ball yang besar ya. Agak direnggangin dulu ya. Ya, like this. Oke, kalau sudah ditimbang dulu. Ditimbang. Oke, make a ball and then please ditimbang pakai neraca ya. Timbang pakai neraca. Ya, segitu. Ya. Ya, ditulis di data ya, itu ada masa gram. Ada air. Diameter kalau sudah, karena yes. Di masa ini berarti berat ya? Iya, beratnya. Kalau diameter ini Nanti kita ukur. Ya, dalam gram. Oke, ditimbang dalam bentuk gram. 3,6 gram. Oke. Oke, for mass sudah ditimbang. Have you done? Oke, next let's measure the diameter using ruler. Pakai penggaris, cari yang paling tengah, cari yang di tengah-tengah bola, terus diukur dari ujung ke ujung berapa senti. Misalnya ini 4 senti. Diameter. Okay, if you already measure the diameter and then put the ball in the water and see what happened with the water. Is it floating atau shing? Dah, kalau sudah dicelupkan ke air ya. Oke. Udah, yang pertama udah dicelupin belum? Jangan padat-padat dulu, di sini dulu. Ini pakai ini aja nggak apa-apa. Nanti ditumbuknya, ya celupin dulu. Ya taruh sudah nggak apa-apa. Berapa? Ya, ya celup. Lihat apa yang terjadi. Ya ditulis. Ditulis ya, belum yang awal itu berapa? Ya. 3,6. Masa ya. Ya. Terapung dah, terus ditumbuk lagi, nanti diukur lagi. Kalau bisa dikeringin dulu ya. Pastikan nggak ada air. gambar Ya. Ntar ya, Miss ambilin tisu ya. Mr. Arsyad ada tisu nggak? Oh, aja. Thank you. Okay, if you already done,
dimasukkan, apa yang terjadi? Diameternya gini. Ini dari ujung di tengah, dari ujung ke ujung. Nah, ini kan 3. Dari sini ke sini 3 cm. Sudah? Ya. Oke. Ya 5 kali pukulan lah, 5 kali or something. Sudah, kalau sudah diangkat, pastikan nggak ada air di dalamnya ya. Kalau ada airnya agak ditiriskan. Nggak apa-apa. Nggak boleh kan nanti ditumbuk juga. Oke, kalau sudah, oh ternyata terapung, coba percobaan kedua. Pastikan diperas dulu airnya, terus ditumbuk. Udah terjebak ya, sudah apa-apa. Mungkin nanti masanya jadi agak berat kalau udah ada air, tapi nggak apa-apa. Gambarnya kan ada gambar itu wadah, terus di dalamnya ada bola. Gambar wadah, terus di dalamnya posisi bolanya kayak gini misalnya. Ini misal airnya. Nah, misal dia terapung. Yes. Pakai penggaris. Oh, ada di depan, ambil aja. Oke, kalau sudah jangan padat-padat dulu, ditumbuk, masukin lagi. Ditimbang dan diukur, masukin. Oke, bisa dilakukan 3 atau 4 kali. Ada tisu. Ya, diukur lagi. Ya, ditumbuk, tapi jangan padat-padat dulu ya. Kayak 5 kali pukul atau 7 kali lah, 5 sampai 7 ya. Ada nggak dastan? Nggak ada penggaris. Ada yang ambil 2 kan? Bentar. Ini dastan pakai ini. Jadi kalau dibakar bisa jadi enggak? Kalau tergantung dia titik lelehnya berapa. Kalau di bawah 100 dia bisa meleleh. Bisa kayaknya bisa. Tergantung ya, kalau api kan bisa sampai 100-an lebih. Panas banget nih. Ya, dimasukin. Oke, lakukan sampai dia bisa tenggelam. Sudah tenggelam percobaan kedua? Oh ya, sudah. Coba lagi. Tenggelamnya beneran di bawah atau? Oh. Ini masih itu ada yang. Oh, masih. Belum yang. Ya, tumbuk. Ya udah. Kalau kotak nggak apa-apa. Ya udah, pada ini instruksinya diameter. Profesor Ilham. Silakan. Oh. Masih terapung atau masih terapung? Coba lagi. Oh, tambah berat ya? Karena ada airnya soalnya. Jadi karena ada air yang terjebak di dalam. Jadi gimana? Ya nggak apa-apa. Bikin sampai dia tenggelam. Bikin sampai tenggelam. Sampai bisa dia tenggelam. Udah berapa kali coba? Ya, baru 2. Coba lagi. Gambar ada gelas, isi air, terus bendanya terapung. Pokoknya sampai dia tenggelam. Gimana caranya?
Masih terapung. Makin ringan. Tisu, ada tisu. Jadi sambal. Oh, balik. Masih mengambang. Oke. Enggak kan, Mas? Udah. Hah? Oh ya, mana ya? Di depan. Kalau sudah dijawab pertanyaannya itu ya, dilengkapin, nanti dipresentasikan hasilnya. Menjawab pertanyaan kenapa kapal bisa terapung dan paku bisa tenggelam dengan analogi yang kapal adalah bola pertama, besi adalah bola yang terakhir. Oke. Apa ya faktor apa yang membuat benda terapung dan tenggelam? Oke, ya. Wah, bis tenggelam. Iya. Akhirnya tenggelam. Tapi udah selesai. Iya. Hah? Berhasil, Miss. Berhasil. Oke. Kami bikin analoginya kayak Pak Miss. Jadi kami bikin kayak pintar. Jelas pintar. Oh my God. Oke. Sudah tenggelam. Ya. Oke. Dijawab pertanyaannya, terus nanti dipresentasikan ya hasilnya. Mengapa? Menjawab pertanyaan kenapa kapal terapung dan paku tenggelam dengan analogi kapal itu adalah bola yang pertama dan bola yang terakhir ini adalah paku. Kalau sudah dijawab pertanyaannya, terus nanti kita presentasi di depan menjawab pertanyaan kenapa kapal terapung tapi paku tenggelam dengan analogi kapal adalah bola yang pertama tadi, yang pertama kalian bikin, dan yang terakhir itu adalah paku. Oh, ya. Sudah bisa? Terapung terus ya apa-apa. Masih terapung. Masih terapung, bikin sampai dia tenggelam ya. Yes. Jadi percobaan kedua apa, Miss?
Ini kan udah 4 kali nggak apa-apa. Sini dibikin tenggelam. Maksimal 6 ya, maksimal 6. Hah? Oh, terus. Iya kak. Coba. Sudah tenggelam belum? Belum diukur. Zero. Bisa nggak bisa? Tadi perlu di klik M. Nggak harus. Kalau di percobaan ketiga udah tenggelam nggak apa-apa. Tadi nggak bisa. 5,2. 5,2. 5,1. Mau bikin lagi? Ya wis, saya bikin percobaan yang selanjutnya. Oh, ya. Boleh? Ada penggaris? Boleh punya penggaris kalian buat gunting. Iya, yang mana yang Yes? Bisa pakai tisu. Masih tenggelam. Iya, karena dia menyerap air jadi padat. Timbang lupa. Di filosofi apa itu analoginya kayak kapal selam. Iya, kapal selam itu Bentukannya tuh kayak ini aja. ya, kalau kapal selam dia bisa mengatur, kan pernah lihat nggak mekanisme kapal selam waktu dia menyelam tuh apa? Dia itu memasukkan air ke dalam lambung kapalnya. Iya, biar agak padat kan. Kalau dia dalamnya agak padat, kalau dalamnya isi udara dia mengapung, kalau dalamnya isi air dia bisa menyelam. Oh jadi ada mekanismenya ya, dia isi air dia keluar. Iya. Oh, kirain pakai mesin. Mesinnya tuh bisa ngatur atas bawah, Iya. Iya, mengatur kerapatan di dalam. Yang bagian bawahnya di padat, makanya tadi sebenarnya Iya, karena padat. Jadi nggak harus, ya pokoknya kalau dia padat, entah isinya benda padat atau cairan, dia ini bisa. Kalau gas, karena gas tuh sangat ringan, nggak padat ya. Iya. Ya karena di kamu kasih air dia ini kan jadi terisi, makanya dia mengapung kayak kapal selam. Coba aja kalian bikin bentuk bulat yang tertutup, nanti kalian isi air pasti dia bisa menyelam.
Kalau nggak diisi air nanti dia Yang baru. Yang layang gitu di tengah-tengah sini. Nggak menyelam kayak dasar gitu. Nggak terapung gitu. ya harus ini mengatur kerapatannya, harus dihitung berapa banyak sih air yang diperlukan. That's why kita perlu sains untuk ngitung-ngitung itu seberapa banyak air yang harus dimasukkan sehingga dia bisa posisi nyelamnya di posisi tertentu. Perbandingan berapa banyak air dan udara di lambungnya. Nah, itu harus dihitung. Gitu. Iya, that's why kenapa ada sains ya untuk itu, untuk menghitung ya. Kalau itu tenggelam deh. Kalau melayang itu, nah dia tuh ada di permukaan. Atau ini mau kasih tambahin airnya biar lebih kelihatan dia melayang. Airnya ditambahin aja sih. Biar dia kelihatan. Oke, kalau sudah dijawab pertanyaan di worksheetnya, habis ini kita presentasi masing-masing grup. Bentuknya kayak gini. Diameter gimana, panjang atau tinggi? Yang pilih aja yang paling lebar. Atau diagonalnya aja deh, diagonal. Sambil dijawab ya pertanyaannya ya. Habis ini kita presentasi. Oh iya. Okay, please answer the question. After that, we do presentation. Presentasinya dari grup yang pertama selesai ya, jadi dari kelompoknya Bintang. Yang kedua tadi kelompoknya Arkan. Yang ketiga kelompok Zen. Kalian keempat, kalian kelima. Dilengkapi worksheetnya yang ini juga ya, yang bagian sini dan questionnya juga. Okay, I give you 5 minutes to complete. Kenapa paku? Sorry, paku.
Sudah? Yuk, 5 minutes. Udah, kalau udah dijawab pertanyaannya ya. Di worksheetnya satu orang satu loh, semuanya harus mengerjakan karena nanti dikumpul. Ayo dikerjakan. Boleh diskusi ya, boleh diskusi. Kalau sudah, ini juga dilengkapi ya. Sama nanti dipresentasikan. Oke, I give you 5 minutes to complete the worksheet, and after that we do presentation. Paku, sorry. Itu paku ya, typo. Paku, sorry. Itu paku. Guys, yang worksheet yang PAU itu paku ya, kurang Kak. Paku. Zikra dikerjakan dulu worksheetnya. Yang terakhir. Yang ini kan? Yang terakhir, yang percobaan kalian yang sudah dipadatkan yang terakhir itu diibaratkan paku. Bukan, yang tenggelam tadi. Ya. Rio bikin apa lagi, Rio? Nyoba apa lagi? Buat kubus kalian nggak banyak. Ayo sambil dikerjakan ya. Ayo Rio, dikerjakan. Yes. Ini ada pertanyaan. Kan kalau boleh itu jalannya ada udara, manusia kan juga ada. Kenapa manusia itu tenggelam dekat orang? Oh, karena Abden pernah ini enggak, di dalam tubuh manusia itu berapa persennya apa, berapa persennya apa? Berapa persen? 70%-nya apa? Ya 70%-nya air, sisanya zat organ dan udara. Nah, menurut Abden, kenapa bisa tenggelam? Nah, kan kenapa bisa ada manusia yang bisa terapung, ada yang bisa tenggelam, selain dipengaruhi oleh ada tidaknya udara, tapi kalau orang berenang itu kenapa? Apa yang dia lakukan orang yang berenang? Ya, dengan cara bergerak.
Nah, yes. Oke. Buat apa, Des? Buat? Oke. Iya, iya. Jadi selain dipengaruhi oleh udara, jadi kalau manusia itu dia kan diam. Nah, kalau dia diem aja tanpa nggak melakukan sesuatu, dia pasti tenggelam. Karena 70%-nya air. Nah, supaya dia nggak tenggelam, dia harus ide bergerak, atau dia harus meinikan tangannya, kan merenggangkan tangannya, membuat tubuhnya terangkat seperti ke atas. Nah, jadi harus nggak serta merta kamu masuk ke air. Kalau kamu masuk ke air pasti nggak akan langsung mengapung, kan pasti tenggelam. Jadi harus melakukan sesuatu supaya tubuhnya bisa terangkat gitu, entah dengan mengepak-ngepakkan kakinya atau merentangkan tubuh gitu. Jadi karena yang pertama emang karena komposisinya 70%-nya tuh air. Enggak, kalau bola kan semuanya full udara. Kalau bola Abda nanti isi bola isinya 70%-nya air, dia nggak akan langsung mengapung gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Kok Abda? Javis, sorry. Ya, Miss kok nggak bisa bedain kamu sama Abda? Langsung Javis. Sama ya? Oh, berarti. Biar Airman aja. Wow, ini pensil. Sudah? Ayo dijawab dulu, baru bikin eksperimen. Kalian bikin eksperimen apa lagi? Oke, everyone. Time's up. Kita habis ini presentasi ya, karena satu kelompok maksimal 3 menit presentasinya. Oke, everyone please stop your activity. Let's listen our friend doing presentation from this group. Okay, please come forward. You can bring demonstration or something if you want ya. Oke, di sini aja di tempatnya. Di tengah aja sih ya. Oke, from this group. Yuk, 3 minutes waktunya maksimal. Mau bawa alat demonstrasinya boleh. Okay, let's start. Everyone, please silent. No. The time is maximum 3 minutes. 1, 2, 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Ilham. Oke, jadi di percobaan kali ini kan kami ngetes aluminium kan. Kenapa paku sama kapal, paku tenggelam, kapal terapung, padahal bahannya sama. Nah, menurut yang kami coba-coba dari aluminium foil, nah itu tergantung bentuknya. Jadi gini, kami kan aluminium foil nih, kami coba remes-remes kayak dikecilin gitu kan. Jadi bendanya tuh padat. Nah, kami coba-coba semuanya itu tenggelam. Nah, pas kami coba yang
yang kayak kapal gitu yang bisa yang kayak gitu, yang diameternya tuh panjang. Tapi ya tenggelam terapung. Kami sih bentuknya aja. Oke, mungkin terima kasih. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2 yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menyampaikan pendapat atau ya itu kami ya eksperimen kami kenapa kapal itu bisa mengapung dan paku bisa tenggelam padahal bahannya sama. Nah, menurut kami setelah kami melakukan berbagai percobaan, kami berpendapat jika itu semua karena kepadatannya. Nah, jadi kalau misalnya semakin padat aluminium foilnya tuh ya diameternya tuh kayak semakin kecil, jadinya dia tuh bisa tenggelam. Masanya berkumpul di dalam satu tempat yang menyebabkan berat tersebut terkumpul dalam suatu tempat sehingga berat itu akan membuat kapal tenggelam. Kapal tenggelam. Kapal bergabung maksudnya. Nah, ini contohnya ya. Ini udah padat banget nih bendanya. Ya nih. Gak bisa dibengkekin. Nah, juga kalau misalnya diameter sama masanya juga seimbang kayak sama tuh, itu juga bisa membuat aluminium foilnya tuh bisa mengapung. Oke, sekian segitu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami izin buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan percobaan kami berusaha untuk membuat aluminium foil ini untuk tenggelam. Jadi kami punya ide gimana kalau misalkan aluminium foil ini kami analogikan sebagai paku. Jadinya kami bikin bentuknya itu lebih ini bagian ininya runcing dan lebih lonjong lah kayak paku. Dan ternyata setelah kami coba hasilnya dia nyemplung. Berhasil tenggelam. Terus kami coba experience lagi untuk sekedar perbandingan pada aluminium foil karena ini kan bentuknya kan lebih padat kan. Kami coba yang ini lebih lebar. Kalau yang ini diameternya dia cuma 2 meter. Ya, 2 cm, 2 cm. Nah, kalau yang ini sekitar 5 cm lah kami waktu ukur. Dan ini tuh dia ada ruangnya. Jadi kami tuh menganalogikannya tuh kayak kapal gitulah kan, kapal kan dia kan nggak sepenuhnya padat kan, nggak kayak yang ini.
dia masih ada ruang di ininya. Jadi kalau misalkan kapal tenggelam, itu tuh airnya tuh bisa masuk di sini. Jadinya nyebabin ininya tuh jadi berat dan padat. Nih kami bikin lubang di sininya sebagai analoginya. Dia pertama-tama merampung dulu. Nanti dia lama-lama bakal tenggelam. Nih. Lama-lama dia bakal tenggelam karena lubang yang disebabin yang muncul dari bagian bawahnya. Gitu. Ya, jadi analogi kapal yang kecelakaan itu bisa diibaratkan seperti ini. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dari sebentar lu. Gimana? Ini kan usah. Oh, usah. Okay, everyone, please attention to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengapa paku yang terbuat dari logam bisa tenggelam, sedangkan kapal yang terbuat dari logam tidak bisa tenggelam. Sama seperti kelompok bintang, kami berpendapat bahwa pengaruhnya itu, yang pengaruh terbesarnya itu gara-gara bentuknya, Miss. Jadi ini paku kan panjang dan kecil, sehingga ini ibaratkan ini paku yang kami sudah buat nih. Nih dicelupkan, Miss. Nah gini, tuh dia akan tenggelam. Sedangkan bola yang tadinya yang bulat kan, besar, lebar juga, dicelupin ke atas air mungkin pasti mengapung, sama kayak kapal. Jadi kesimpulannya, benda mengapung itu dipengaruhi oleh bentuknya dan lebarnya juga kan dia. Ya. Ya udah gitu aja, Miss. Ada lagi tambahan? Kolomnya kamu bisa jelasin nggak? Yang isi kapal harus ada kopornya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Almas. Profesor Almas. Okay, everyone, please attention. Oke. Kelihatan gini. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdasarkan hasil penelitian kami hari ini, berdasarkan hasil riset kami terhadap aluminium foil, kami melakukan eksperimen berapa? 4 kali percobaan. Ya, 4 kali percobaan. Itu bentuknya masih agak bola gitu, dan dia masih mengapung gitu. Nah seperti ini bentuk kapal dan dia masih mengapung. Setelah kami tumbuk-tumbuk dan jadi gepengnya pipih, dia tenggelam. Nah jadi kesimpulan yang dapat kami ambil adalah aluminium foil tersebut dapat tenggelam dikarenakan Bentuknya, yang pertama faktor bentuk dan faktor kepadatan aluminium foil. Ya, jadi aluminium foil yang tadi kami buat menyerupai paku itu tenggelam dikarenakan bentuknya dan juga penyebaran
masanya yang tidak merata, jadi yang menyebabkan paku tersebut bisa tenggelam. Lalu aluminium foil yang menyerupai kapal dapat mengambang dikarenakan penyebaran masanya, bentuknya juga dan juga kepadatannya.